Selamat malam teman-teman VPAP Family. Saya Dr. Alan Putra Wijaya, satu tim ya kita. Nah, hari ini saya diberi kesempatan juga untuk menjelaskan sedikit sharing ya mengenai bagaimana perawatan kulit. Dari judul yang saya buat yaitu wajah itu harus dirawat, bukan diedit ya. Jadi supaya kalau kita ketemu dengan orang-orang yang biasa melihat sosmed kita, foto sosmed kita yang bagus-bagus, waktu ketemu kita juga, oh ternyata memang kulitnya bagus gitu, bukan editan ya. Nah, masalah-masalah pada kulit wajah yang sering kita ketemukan yaitu yang pertama jerawat atau istilahnya akne. Biasa kita sering nyebut juga akne vulgaris. Yang kedua adalah keriput, wrinkle. Kemudian ada juga flek, melasma. Di samping itu banyak sekali masalah-masalah kulit yang lain seperti infeksi dan sebagainya. Tapi kita batasi saja yang tersering kita terima keluhan-keluhan dari orang-orang atau konsumen atau konsultan adalah 3 hal teratas ini. Lalu, bagaimana merawat kulit dengan benar? Nah, jadi merawat kulit kita juga memerlukan sesuatu cara yang benar. Pertama, supaya tidak timbul masalah pada kulit kita. Kedua, memperbaiki kulit yang terlanjur bermasalah atau rusak. Sebenarnya tujuannya adalah yang utama, menjaga kulit tetap prima. Ya, jadi perawatan ini sangat diperlukan. Misalnya bagaimana kita memilih standar-standar yang wajib kita ketahui dan wajib kita lakukan selama kita merawat kulit. Supaya kekeliruan kita, misalnya memilih produk yang tidak tepat atau cara memijat massage kulit wajah yang tidak tepat, membuat kulit kita bertambah rusak dan tentunya akan sangat berpengaruh pada penampilan keseluruhan serta kesehatan kita. Pada slide ini, saya memberikan beberapa contoh gambar produk yang biasa kita temui di pasaran umum, baik itu online atau dijual secara umum, secara bebas. Eh, dengan promosi yang sangat bombastis, misalnya menyembuhkan jerawat dalam waktu 3 hari, 1 minggu, mencerahkan kulit dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Pertanyaannya, beranikah Anda mencoba krim-krim perawatan kulit ini? Bagaimana dengan kualitasnya? Jadi, produk perawatan kulit itu sebenarnya untuk apa? Kita ingat, kulit kita sangat diperlukan sebagai salah satu organ tubuh, yaitu melindungi kita secara keseluruhan. Nah, pada prinsipnya ada beberapa bagian. Yang pertama, cleansing. Cleansing adalah membersihkan, mengangkat kotoran, mikroorganisme, sel kulit mati, sebum atau minyak pada kulit wajah sehingga tidak menimbulkan sumbatan-sumbatan yang akhirnya di sana akan timbul dengan kolonisasi mikroorganisme bakteri, akhirnya dia akan menyebabkan suatu radang yang bisa menimbulkan jerawat. Demikian juga misalnya dengan kulit mati yang tidak kita angkat, kulit kita akan menjadi kusam seakan-akan bersisik. Jadi tidak kelihatan bercahaya dan bagus. Eh, yang kedua, restoring. Restoring adalah mengurangi gejala yang tidak menyenangkan pada kulit. Timbul sensasi rasa yang tidak nyaman. Jadi, dengan restoring fungsinya ini merestorasi, membuat kulit kembali ke aslinya. Yang ketiga, protecting. Protecting melindungi kulit dari kondisi luar yang merusak, polusi, virus, bakteri, sinar matahari, ultraviolet B, ultraviolet A, infrared, serta memperkuat kulit yang rentan. Yang keempat, treating, yaitu memperbaiki, menyembuhkan kulit yang sedang sakit atau bermasalah. Bahkan yang kita anggap kulit kita sudah rusak. Nah, itu adalah fungsi-fungsi produk-produk perawatan kulit.
Pada slide ini, saya menunjukkan beberapa produk perawatan kulit skincare yang dikeluarkan oleh Oriflame. Nah, Love Nature yang aloe vera, kita tahu aloe vera adalah antioksidan tinggi. Jadi kalau kita gunakan aloe vera, berarti kulit kita, sel-sel kulit kita terlindung dari oksidan, oksidan radikal bebas. Jadi kerusakan kulit kita akan minimal. Love Nature yang tea tree oil kita tahu efeknya adalah antiseptik. Jadi kalau ada bakteri menempel di kulit kita, dia akan mati oleh tea tree. Jadi untuk kulit berminyak, tea tree sangat bagus. Kemudian Pure Skin ini ada asam salicylic acid ya. Jadi itu sifatnya keratolitik. Jadi sumbatan-sumbatan akan dikelupas oleh Pure Skin. Sehingga tidak ada lagi sumbatan-sumbatan pada pori-pori kita yang pada akhirnya mencegah timbulnya jerawat. Nah, kita tahu fairness. Fairness adalah mencerahkan. Jadi yang kulit kita kepingin agak cerah, produk ini cocok sekali. Nah, serian yang lebih sekarang sangat populer yaitu Novage Optimal Set ya. Ekolagen itu berarti anti wrinkle ya, diformulasikan khusus terutama diperlukan untuk anti wrinkle. Kemudian Ultimate Lift Expert, Bread Sublime, Optimal Weight, Radian ya. Jadi semua serial Love It maupun Optimal itu semua memang misalnya ekolagen di sana tertulis diperuntukkan terutama untuk anti kerut dan mengurangi kerutan di wajah. Tapi pada prinsipnya dia mempunyai efek anti flek, dia juga mempunyai efek anti jerawat. Jadi fungsi utama tetap ada, tapi fungsi-fungsi lain tetap berjalan. Lift Expert adalah anti kendor. Jadi tone. Jadi tone itu apa ya? Kalau kita ngomong toner, toning itu adalah untuk meningkatkan derajat kekenyalan kulit. Jadi kulit kita tidak akan gampang kendor kalau kita rutin memakai Lift Expert Ultimate ya, Ultimate Lift Expert. Terus Bread Sublime terutama adalah untuk mencerahkan, tapi tetap efek anti kendor, menambah kekenyalan kulit, menjaga kekerutan dan flek juga didapatkan pada seluruh krim-krim di Oriflame. Oke. Sekarang kita melakukan pembersihan kulit. Karena ini adalah step pertama, kita merawat kulit adalah membersihkan kulit kita. Sabun secara umum mempunyai pH 9 sampai 11. Ini pH yang sangat tinggi, sangat basah. Produk sabun pencuci piring, pencuci baju pH-nya antara 10 dan 11. Dan itu murah sekali. Kalau kita menggunakan produk pembersih wajah dengan pH yang sangat tinggi dan bayar mahal, kenapa kita tidak memakai sabun-sabun pencuci piring atau pencuci baju dengan harga yang murah kiloan dan mendapatkan kebersihan yang sama. Masalahnya bukan itu. pH yang sangat tinggi akan merusak kulit dalam waktu yang cepat. Beberapa bulan sampai 1 tahun kemudian kulit kita akan menjadi rusak hebat. pH yang dianjurkan adalah 4,5 sampai 6,5. Kita biasa ngomong pH seimbang atau pH balance. Nah, karena apa? Pada produk yang kita pakai dengan pH balance, pH seimbang, mantel pelindung kulit tidak rusak. Bisa juga kita menggunakan cleansing milk. Nah, toner, pakaikan toner atau toning lotion secara merata dan pastikan setiap bagian kulit wajah dan leher tidak ada yang terlewat untuk menjaga tone. Jadi suatu kekenyalan mungkin ya, kita nyebutnya kekenyalan kulit kita. Kita perlu menggunakan toner. Krim mata. Nah, jangan lupa, krim mata dipakai 2 kali sehari, pagi dan malam.
Setelah menggunakan toner dan krem mata, kita memakai serum. Serum membantu agar krim pagi dan krim malam dapat terserap sempurna. Selain itu, serum konsentrasinya sangat tinggi. Zat-zat yang diperlukan untuk kulit diberi konsentrasi lebih tinggi pada serum dengan bentuk yang lebih cair dari krim, sehingga dia dapat merata dengan bagus dan terserap bagus. Kulit kita juga siap menerima krim-krim yang akan kita oleskan secara rata. Setelah serum, pada saat pagi hari kita menggunakan day cream. Day cream, jika tidak ada SPF-nya, tambahkan SPF untuk menghambat respon kulit normal terhadap radiasi sinar matahari. Jadi sebaiknya kita menggunakan day cream yang ada SPF-nya. Minimal kita lihat kita pakai yang SPF 15. Lalu bagaimana kalau day cream kita tidak mempunyai SPF? Kita tidak yakin berapa SPF-nya. Ya, kalau tidak yakin kita boleh menggunakan BB cream setelah memakai day cream atau CC cream. Ya, karena itu SPF pada CC cream dan BB cream cukup tinggi untuk melindungi kita dari radiasi sinar matahari, baik sinar yang tampak ataupun ultraviolet. Pemakaian day cream tidak menunggu waktu sampai matahari misalnya jam 9 atau jam 10 pagi. Day cream begitu kita bangun tidur, matahari mulai bersinar, kita harus menggunakan day cream, sunblock atau sunscreen istilah lainnya, atau tabir surya sampai matahari terbenam. Kalau kita ngomong matahari terbenam kira-kira maghrib ya di sini. Nah, setelah itu setelah maghrib kita menggunakan night cream, berfungsi untuk restorasi atau memperbaiki serta mencegah masalah timbul pada kulit kita. Night cream juga demikian. Menggunakan night cream tidak perlu menunggu kalau kita mau tidur malam hari. Jadi kita begitu yakin bahwa ini matahari sudah tenggelam, nah kita langsung boleh menggunakan night cream. Bagaimana dengan jerawat atau acne vulgaris? Jerawat adalah suatu kondisi peradangan pada unit pilosebaceous. Unit pilosebaceous adalah suatu unit yang terdiri dari folikel-folikel rambut dengan kelenjar lemaknya. Nah, dan hampir 90% penduduk dunia pernah mengalaminya. Jerawat jarang fatal, jarang sekali mematikan. Memang meskipun pada kasus tertentu dia bisa mematikan. Tapi jerawat memberikan kerugian psikososial dan ekonomi yang besar pada penderitanya. Saya ada beberapa pasien masih SMP. Dia tidak mau sekolah berminggu-minggu karena jerawatnya yang sangat hebat. Dan dia malu. Dia mendapatkan bully dari teman-temannya sekolah. Jadi dia benar-benar tidak mau masuk berminggu-minggu sampai orang tua murid tersebut membawa ke praktekan saya. Dan untunglah dia akhirnya membaik dan dia mau sekolah dan dia mau punya teman-teman seperti biasa. Nah, bayangkan bagaimana kalau kita bekerja, bahkan mungkin Anda mengangkat wajah Anda aja berhadapan dengan customer, Anda merasa minder. Itulah jerawat. Flek atau melasma. Faktor yang mempengaruhi, misalnya genetik. Bagaimana genetik berpengaruh? Pada orang kulit putih, itu sangat cenderung terbentuk flek. Lebih mudah dibandingkan orang yang berkulit hitam. Misalnya ras afro. Itu biasanya dia tidak timbul flek karena memang kulitnya sudah cukup SPF-nya. Nah, kemudian bagaimana dengan hormon? Hormon sangat berpengaruh. Pada seorang pria, itu kondisi kulitnya akan cenderung lebih kasar, kulitnya lebih berpori-pori, lebih kelihatan misalnya, ya. Dan estrogen pada seorang wanita menjadikan seorang wanita itu berkulit jauh lebih halus daripada pria yang biasanya dipengaruhi androgen, misalnya seperti testosteron dan sebagainya. Kemudian
Pada wanita dengan adanya estrogen, dia juga mencegah kerut lebih lama dibandingkan seorang pria dengan kadar testosteron yang tinggi. Kemudian, hal-hal tersebut memang sulit kita hindari, tapi ada satu hal yang faktor yang berpengaruh dan sangat mudah sebenarnya kita tanggulangi adalah radiasi ultraviolet. Radiasi ultraviolet akan membuat kulit kita menjadi gampang terbentuk flek, juga gampang rusak dengan kerut-kerutan mulai sudut mata, garis bibir, kemudian di daerah dahi. Nah, kerutan juga dipicu oleh karena radiasi ultraviolet. Jadi hati-hati karena sinar ultraviolet ini merusak kulit kita secara keseluruhan. Kemudian flek atau melasma juga dicetuskan oleh misalnya alat-alat kontrasepsi yang tentunya yang sifatnya hormonal seperti suntik, pil atau susuk implan. Jadi bukan kontrasepsi yang seperti spiral dan sebagainya ya atau kontrasepsi yang lain. Terapi sulih hormon, dia akan mengganggu keseimbangan hormon kita. Jadi kalau terapi sulih hormon ini tidak diberikan dengan yang ahlinya, efek sampingnya juga akan timbul dan sampai ke kulit kita. Gangguan hormonal sama dengan kontrasepsi dan terapi sulih hormon. Kemudian gangguan nutrisi. Gangguan nutrisi sangat penting. Kalau kita kurang zat-zat yang bersifat antioksidan misalnya seperti vitamin C, vitamin E. Nah, sel kulit kita akan gampang rusak. Keriput akan lebih gampang timbul. Misalnya, kita kurang makan makanan yang mengandung karotinoid misalnya, zat berwarna pada tumbuh-tumbuhan. Nah, hal itu juga mempengaruhi kondisi kulit kita, flek, keriput dan sebagainya. Apalagi kalau kita cara membersihkan wajah juga keliru. Keriput pun akan timbul lebih cepat, flek akan timbul lebih cepat. Jadi, sangat penting asupan nutrisi juga kita perhatikan karena semua adalah holistik. Tubuh kita, rambut kita, badan kita, organ tubuh kita semua juga tergantung dari nutrisi. Kemudian kosmetik. Kosmetik ini yang paling sering terjadi. Beberapa orang atau bukan beberapa ya malah banyak sekali mungkin jutaan juga kalau korban kosmetik yang keliru ya. Jadi menggunakan kosmetik dengan kadar hidrokinon yang tinggi dalam waktu 1 bulan dia sudah kelihatan cerah bahkan putih, putih banget istilah mereka ya. Sebetulnya bukan putih ya, lebih cerah, tapi hidrokinon mempunyai rebound effect. Setelah dihentikan penggunaannya, dia akan menimbulkan flek yang jauh lebih hitam dan lebih sulit diatasi daripada sebelum memakai kosmetik yang mengandung hidrokinon. Kemudian, kalaupun hidrokinon itu tidak dihentikan dipakai terus-terus, dia juga tetap akan memberikan suatu efek rebound. Selain flek, dia akan timbul kutil dan sebagainya. Jadi, eh, kalau kita milih produk, kita harus tahu yakin aman tanpa efek samping dan digunakan dalam jangka waktu tambah lama, hasil kulit kita akan tambah bagus ya. Jadi penggunaan misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, kulit kita akan tambah bagus itu. Nah, kemudian obat-obatan. Obat-obatan, beberapa obat, contoh yang sangat ekstrim adalah obat untuk penyakit kusta. Namanya obatnya Lampren ya. Nah, itu kalau diminum memberikan efek flek pada wajah yang sangat hebat. Jadi kita mesti hati-hati karena setiap apa-apa yang kita pakai, kita konsumsi itu akan berpengaruh secara keseluruhan pada tubuh kita. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jadi membersihkan dan merawat wajah adalah kebutuhan primer. Kalau kita memang kepingin selalu punya tampilan yang bagus, dengan wajah yang bagus, kulit yang prima, tentunya kita harus rajin merawat kulit kita. Memakai produk yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Oriflame sudah menyediakan banyak sekali seri produk yang bisa kita pilih sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan konsumen kita, sesuai dengan kebutuhan konsultan kita. Jadi
gampang sekali menentukan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Nah, merawat kulit itu harus setiap hari dan seumur hidup. Banyak sekali pertanyaan yang diajukan ke saya, "Dok, berarti ketergantungan dong?" Nah, saya biasanya tanya balik, "Anda setiap hari kan makan toh Bu?" gitu. Atau Mas atau Mbak ya. Nah, kalau Anda tidak makan bagaimana? Jadi sama dengan kulit kita. Tubuh kita perlu makanan, perlu nutrisi. Kalau kita tidak dapat masukan nutrisi atau makanan yang baik, tentunya kita akan mati. Sama dengan kulit kita, kalau kulit kita tidak dirawat, tidak diberi nutrisi yang bagus, tentunya kulit kita juga tidak akan bagus. Kulit kita akan rusak. Jadi kesimpulannya bagaimana? Tentunya ketergantungan tetap ada. Dan memang kulit kita tergantung sama perawatan. Kalau kita tidak mau tergantung dengan perawatan, ya sudah, bye-bye gitu. Oke, terima kasih.